organisasi Korbit untuk kepengurusan ini, dan sebelumnya juga kalau nggak salah pengurus Korbit juga pengurusan ya Pak ya. Nah, dengan kegiatan seperti itu, apalagi Pak Nur Soleh adalah PhD student juga di USD, di mana yang saya tahu, kalau salah mohon dikoreksi, di USD itu untuk PhD student yang internasional, yang artinya mendapat beasiswa, itu memang dituntut untuk lulus dalam waktu 3 tahun ya kalau nggak salah ya. Kalau nah, jadi mendingan kita nih yang beasiswa ya. Kalau IMC masih 4 tahun, jadi masih di cover. Mungkin challenge-nya lebih besar teman-teman di USD begitu. Nah, di samping Pak Nur Soleh juga student PhD dengan berbagai tuntutan dari profesor, juga menjalankan memimpin organisasi Korbit begitu. Kemudian juga ternyata seorang suami dan ayah dari anaknya gitu ya, yang juga di Taiwan begitu. Nah, tadi saya adalah agak ke pribadi gitu ya, bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti ini Pak Nur Soleh bisa menghandle gitu ya berbagai kewajiban, baik sebagai bawahan di lab untuk organisasi gitu, tanggung jawab di keluarga gitu. Bagaimana supaya semua itu tetap seimbang begitu, mungkin bisa dibagikan di sekitarnya untuk kita semua, karena mungkin kita ada juga di sini yang mungkin kondisinya mirip-mirip gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak ya, jadi banyak saudara itu ada menanyakan pertanyaan bersama dengan saya. Ya, terima kasih Bang Wandi ya pertanyaannya. Memang tips dan trik itu biasanya disampaikan kalau sudah selesai. Jadi tips dan trik nikah gitu. Saya bisa menyampaikan gitu karena sudah menikah. Jadi bagaimana mencari jodoh, gitu ya, kemudian bagaimana ketemu calon mertua itu bisa disampaikan. Tapi kalau ini posisinya sudah dijalani dan belum selesai gitu kan. Jadi memang ya saya menganggap tahun kedua studi ini cukup berat sih tantangan. Tapi insya Allah yang akan menguji kita di luar batas kemampuan. Itu yang perlu saya. Dan Allah akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi orang itu selalu sinawang bahasanya, ya kan? Jadi bilang orang lain kalau gampang, ya, atau keberatan dia itu selalu sinawang. Ya, jadi tapi saya melihat sih ada kemudian kemudahan yang saya nggak tahu datang dari mana sih. Jadi semenjak jadi presiden itu ada pergerakan cepat untuk ketemu hasil gitu. Meskipun belum sampai saat ini. Tapi alhamdulillah proses itu kemudian yang awalnya sih ketemunya cuma live meeting ya. Nah sekarang Prof lebih sering kayak manggil ngajak diskusi gitu. Kemudian ketika case study-nya sudah jadi disuruh untuk menulis gitu. Nah saya melihat ternyata kalau kita niatnya karena kalau Allah akan buka jalan. Dan pengalaman itu ada, saat ini sedang saya alami itu. Meskipun juga hasilnya masih awal-awal, tapi jalannya itu sudah kemudian. Nah seperti itu. Kemudian bagaimana tantangan saya itu adalah mengatur waktu sebenarnya. Ya, jadi sebelum saya diajukan, saya nggak mengajukan diri sendiri presiden polisi, diajukan itu juga mengajukan ya malah ya. Apalagi saya PNS ya, ada tugas belajar dari negara, harus selesai sesuai dengan yang di kontrak itu mesti dari negara ya, keluar ngajar lagi. Jadi di semangat. Jadi sebelum diskusi dengan istri itu ya, diajukan untuk di Polda itu gimana? Apalagi istri semester ini studi juga, PhD juga di USD ya. Jadi ya, saya belum bisa membayangkan seperti apa hektiknya gitu ya. Tapi yang penting ngobrol dulu dengan istri sih ya, seperti anak-anak ya, yang di luar juga. Kemudian di amanah di Polri juga. Jadi alhamdulillah sih kuliahnya sudah selesai, ya, tinggal nanti semester depan dan publikasi. Ya, di departemen kami cuma satu sih publikasinya. Jadi kalau saat itu sudah dapat bisa mengajukan sidang akhir.
Jadi mungkin pagi sampai sore istri kampus ya, saya sore kawan. Jadi kemungkinan jadwalnya seperti itu, atau sehari langsung sehari. Nah, jadi tips selanjutnya saya belum tahu Mas Wani, ya, karena belum menjalani. Baru kelihatan mungkin mulai September nanti untuk kuliah. Tapi yang saya pegang sih ketika kita menolong kepada Allah, Allah akan menolong. Dan Allah tidak akan menguji ya hambanya itu di luar batas. Dan yang ketiga, ini sebenarnya saya men-challenge diri sih, men-challenge keluarga. Ya, jadi kisah Nabi Ibrahim itu bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar itu nggak sebanding dengan yang akan kita alami sih. Ya mungkin yang saya alami lah. Jadi bagaimana ketika Ibrahim masih kecil, Ismail masih kecil ditinggal oleh Ibrahim di Tandus ya, Tandus itu ya. Kemudian Safa Marwah itu saya sudah itu sebelum berat ya, dibandingkan kita. Jadi itu juga bagian dari bicara saya, istri dan anak-anak dalam keluarga ya, bagaimana supaya lain-lain lah ya, yang lain itu menjadi pribadi yang lebih tangguh, terutama anak-anak ya. Apalagi anak saya perempuan semua, jadi saya lebih manja, mini-mini lah ya perempuan ya. Jadi bicara saya mungkin lewat jalan. Saya kira seperti itu Mas Wandi ya. Tips dan triknya harusnya kembalikan nih ya, Mas Wandi yang sudah beberapa tahun banyak di Taiwan ya bersama keluarga juga, tentunya kembali nanti kita ngobrol setelah ini untuk tips dan triknya. Kira seperti itu, ada Mas Henry, ada Mbak Erin yang jauh lebih banyak pengalaman bersama. Itu sih Bang Wandi. Dari siapa menolong Allah yang sama mengucapkan kita suka bisa menghidupkan maka saya bisa digunakan. Cukup Bang Adi. Satu kali lagi mungkin teman-teman silakan yang angkat Bapak mahasiswa baru ini ada yang terkait bertawar dan COVID silakan. Siapa tadi ya? Silakan teman-teman bapak-bapak, ibu. Yuk, satu kali lagi ya. Dari pertanyaan dia IQ. Pertanyaan dari ini. Mana ada teman-teman? Sampah. Teman-teman yang ambil barangkali ada yang mau tanyakan? Atau bisa dicukupkan ya? Nanti saya kenalan dengan Pak Marsolan lebih dekat saja untuk makan-makan. Cukup? Mungkin sebelum ditutup Pak Marsolan, harusnya sih ada tanda mata ya, tapi yang saya chat belum balas. Mbak, apakah ada? Oh, ternyata ada gitu. Ini ada cedera mata Pak ini dari teman pensiun Sindok. Siapa yang mau mewakili dari teman pensiun? Mohon difoto, penting.
Biar demikian ya cara sesi saya pada diberi pada malam hari ini. Hari ini kita lanjutkan dengan belum bisa ya, karena belum bisa kita lanjut dengan kita makan bersama, kita sambil kita ngobrol-ngobrol. Mungkin observasi baik, bismillah. Jadi mendalami yang mungkin tadi kita sampaikan di awal ya. Jadi ada kalanya kita jauh dari tanah air ya teman-teman ya. Tapi ada kalanya kita harus kembali ke tanah air. Sekarang lagi rame banyak penerimaan beasiswa, kita sebutnya LPDP yang nggak mau balik ke Indonesia. Ya. Ini ada yang PDP di sini. Gak ke sini kalau LPDP ya, gak ke sini ya. Besok. Nah, jadi ada satu negara yang dulu kita lahir di sana, yang sekarang menurut kita. Ya. Dan sekarang kita jauh dari negara itu, dan kemudian kita semakin banyak ilmu di sini, ya. Maka ada saatnya kita harus kembali ke tanah air untuk membangun negara. Jadi nggak harus jadi dosen, bisa jadi apa? Bahkan kita bisa menjadi pejabat publik yang ada di Indonesia. Karena kita bisa membandingkan dengan teman-teman di Taiwan dan sebagainya. Jadi kalau kita bayangkan teman-teman ya, dalam sejarah peradaban dunia itu, ya kita melihat kenapa Amerika Serikat USA ini, yang United States itu salah satu negara superpower saat ini, atau bahkan satu-satunya ya. Sayangnya China dan Rusia ya. Itu karena mereka melepaskan diri dari United Kingdom ya. Pasca 100 tahun kemudian mereka bisa, kita kenal adanya revolusi Indonesia 1, 2, 3 sekarang 4. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salah satu negara yang cukup kuat ekonominya adalah Turki saat ini. Dan itu kita lihat ya dengan Presiden Erdogan ya, itu 100 tahun pasca runtuhnya Turki Utsmani Khilafah. Dan kalau kita korelasikan dengan Indonesia, 100 tahun pasca kemerdekaan itu tahun 2040. Dan suatu negara itu pemain utamanya itu bukan mereka yang 20 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun. Tapi biasanya adalah 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Ya, para direktur, para dekan, rektor, gubernur, presiden, menteri itu rata-rata 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan kalau kita cek di 2045, siapa sih yang akan di sana? Itu bukan yang sekarang Pak Jokowi atau siapa lagi? Pak Maruf Amin ada sangat senior ya. Atau anak-anak kita ini yang sekarang masih 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Tapi adalah yang sekarang sedang duduk di sini, sedang studi ya. Mungkin kita ada yang 20 tahun, 20 tahun ya. 2045 dikurangi 2022 itu 23 tahun. Kalau sekarang kita 25 tahun, ditambah 23 itu berapa? 47. Ya kan? Saya 30 tahun, tambah 23, 53 tahun. Nah, itu masa-masa mungkin di saat itu bisa jadi kan direktur kalau di kampus itu. Apa yang lainnya gitu? Nah, maka pemain utamanya sebenarnya adalah kita ini teman-teman. Ya kan? Jadi kalau saat ini kita punya mimpi besar untuk Indonesia, maka sebenarnya pemain utama adalah kita. Kalau dalam sepak bola itu, ya kita bukan pemain cadangan nantinya, ya kan? Bukan supporter, tapi adalah pemain utama jadi timnas gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu kita pupuk dari sekarang, ya. Insya Allah sih, kalau kita serius ya, kita semakin cinta pada Indonesia dan semakin menjadikan Islam sebagai pegangan untuk kita berjalan jalan dakwah ini. Nah, itu pesan buat saya pribadi dari masing-masing. Itu masih Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad Soleh ya. Cari sesinya pada malam hari ini juga termasuk ada dokumen yang sudah hadir pada semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat kita semua dan selalu kita
Oke, demikian kita tutup forum sharing session ini dengan banyak peristiwa ya. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.